Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Selamat pagi, kembali berjumpa dengan saya dalam program Renungan Harian pada hari ini, Senin tanggal 8 November tahun 2021. Seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami percaya bahwa semua yang boleh kami lalui itu adalah karena campur tangan dan perlindungan dalam kehidupan kami. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami boleh melakukan segala kegiatan dan pekerjaan kami, biar kami boleh mendengarkan suara-Mu, firman Tuhan yang akan boleh menjadi kekuatan dan sekaligus tuntunan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Bersabarlah Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, berikanlah hikmat agar kami boleh mengerti sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan saya bacakan, saya ambil dari Markus pasal yang ke-12. Kita akan baca dari ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan tersebut. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikian juga pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang tidak hanya mendengarkan, tapi yang juga melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saya memberikan judul dalam tema renungan pada bagian ini, Tuhan pasti akan menolong setiap orang yang berharap kepadanya. Tuhan pasti akan menolong setiap orang yang berharap kepadanya. Nah, Bapak yang terkasih, apa yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ketika banyak orang yang menantikan pertolongan Tuhan? Tentu setiap orang pada dasarnya ingin sekali Tuhan menolong mereka. Tetapi apakah semua orang itu sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan? Tentu saja dalam arti berharap ini mereka juga taat dan setia kepada Tuhan. Mungkin jawabannya tidak semua. Ada orang yang hanya ingin Tuhan menolong dia, tetapi dia tidak sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Tapi tentu yang kita harapkan adalah bahwa setiap orang itu sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolongnya. Nah, apa yang kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan tadi, semua adalah ketika kita melihat bahwa Allah berpihak kepada mereka yang senantiasa taat dan setia serta berharap kepadanya. Meskipun banyak orang saat itu yang sebenarnya secara sosial atau secara ekonomi menganggapnya itu sebagai sesuatu yang tidak penting. Ya, ketika ada ketimpangan sosial yang sangat mencolok antara orang kaya yang diwakili oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, serta orang-orang kaya yang berduit yang memberikan persembahan, dengan seorang janda miskin yang hanya memberikan 2 peser atau 1 duit, mata uang yang terkecil pada saat itu. Tentu ini menjadi menarik untuk kita simak atau kita telah dalam renungan pada saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Apakah orang-orang kaya itu hanya menjalankan ritual
atau mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan hanya berharap kepadanya, tentu hal ini menjadi sebuah pertanyaan kritis bagi kita. Tetapi seandainya mereka sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, kita yakin bahwa sikap mereka tidak demikian. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebenarnya tidak perlu menyombongkan atau memberikan keimaman mereka atau kesalahan mereka di pasar atau di tempat-tempat terhormat, dan tidak perlu mereka melakukan itu semua karena itu semua tidak penting jikalau motivasi mereka adalah untuk berharap dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Tapi karena mereka punya motivasi yang lain, maka tentu itu hal yang sangat berbeda. Baik ketika dikatakan mereka justru bersikap munafik, mereka memakai aturan-aturan agama untuk menelan atau merampas secara licik dengan alasan agama rumah-rumah para janda atau orang-orang yang tidak berdaya pada saat itu. Tentu itu sangat kejam dan itu adalah kemunafikan dalam agama. Itu sebabnya ketika Tuhan menghadapi peti persembahan di bait Allah, ketika orang banyak memberikan persembahan, Dia memperhatikan banyak orang kaya memberikan persembahan dari kelebihan mereka. Tuhan langsung mengatakan kepada murid-muridnya, ketika ia melihat seorang janda juga yang memberikan persembahan, namun hanya persembahan kecil yang merupakan seluruh nafkahnya. Justru mengatakan bahwa justru persembahan janda miskin itulah yang lebih besar, bukan persembahan orang-orang kaya. Walaupun secara ekonomi atau secara nominal persembahan janda itu sangat kecil, tetapi ukurannya adalah kalau itu dibandingkan dengan seluruh milik kepunyaannya, maka itu sangat besar. Sedangkan orang-orang kaya itu jika dibandingkan dengan seluruh milik kepunyaannya, persembahan yang mereka berikan justru sangat kecil. Sehingga kita melihat bagaimana orang-orang yang kaya ini sebenarnya tidak berharap kepada Tuhan. Sebabnya kita tahu bahwa Allah tidak berpihak kepada mereka. Tetapi kita tahu bahwa janda ini itu sungguh-sungguh dengan rela hati dan dengan keberanian memberikan seluruh persembahan kepada Tuhan. Tentu sangat besar harapan kepada Tuhan. Ya, inilah yang membuat Tuhan kemudian berpihak kepada janda ini. Dan inilah yang menjadi pesan utama dari renungan pada hari ini. Nah, Bapak yang terkasih, bagi kita tentu saja pesan ini sangat bermakna dan relevan dalam kehidupan kita. Bagi kita, anak-anak Tuhan yang senantiasa berharap kepada Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan, kita percaya bahwa segala pergumulan yang kita hadapi, pergumulan yang berat sekalipun, Tuhan pasti akan menolong kita. Tapi tentu bukan dengan kemunafikan, bukan dengan motivasi yang lain, atau bukan dengan hal-hal yang lain. Tetapi jikalau kita tidak sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, tapi hanya melakukan semacam ritual atau semacam formalitas saja, tapi kita motivasi dan tujuan kita adalah yang lain, maka tentu saja kita tidak akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Maka pilihlah dan jadilah pribadi yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, sungguh-sungguh taat dan setia kepadanya, sehingga Tuhan akan menolong kita dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau yang telah berkata-kata di tengah-tengah kami. Dan mampukan kami Bapa untuk dapat boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk segala hal yang kami lakukan pada hari ini. Setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Tuhan berkatilah. Agar boleh menjadi saluran Tuhan boleh memberkati dan memberi rezeki kepada kami. Berkati juga seluruh sanak saudara kami di mana mereka berada. Lindungi kami Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.